Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar pada hari ini? Saudaraku, kita percaya bahwa oleh karena anugerah Tuhan yang terus menyertai kita, kita boleh menjalani kehidupan kita di akhir pekan ini. Kita percaya Tuhan tetap menyertai kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama memulai hari kita dengan bersekutu dengan Tuhan. Mari memuji Tuhan, kita bernyanyi dari pujian kita, kasih pasti lemah lembut. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita setiap hari, mari kita semua terus didorong untuk boleh saling mengasihi, saling mengampuni, sehingga hidup kita ini memperlihatkan kasih Tuhan dalam hidup setiap hari. Mari menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kasih Tuhan kami rasakan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami boleh bangun dalam sukacita karena Tuhan. Kami dibawa juga dalam persekutuan dengan Engkau. Kami percaya ini semua adalah bukti kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Tuhan menuntun kami dalam renungan harian ini. Sehingga kami boleh merenungkan firman Tuhan, memahaminya, dan melakukannya dalam hidup setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita, ayat renungan harian kita pada hari ini dari Matius 18 ayat yang ke-15. Matius 18 ayat yang ke-15 sedemikian firman Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Sedemikian firman Tuhan, Matius 18 ayat yang ke-15. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita bersama di dunia ini, konflik ataupun perselisihan kerap kali muncul, baik di tengah keluarga, dalam persekutuan kita, dalam hidup bersama dengan orang lain. Tetapi jikalau kita memperhatikan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, menegur orang yang bersalah sudah mulai jarang dilakukan. Mengapa? Karena kita memandang bahwa hal itu, persoalan itu adalah persoalan pribadi
atau masalah yang sangat private, sangat pribadi bagi orang yang sedang mengalaminya. Oleh karena itu, kita tidak menegurnya. Saudara-saudari, hari ini melalui ayat renungan harian, kita semua diingatkan, saudara-saudari dan juga saya diingatkan kembali bagaimana seharusnya ketika ada kesalahan atau perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang lain, maka kita harus menegurnya dengan penuh kasih. Ya, jangan membiarkannya dalam perbuatan dosa. Bukan menegurnya untuk mempermalukan dia, bukan menegurnya untuk menjatuhkan dia, tetapi menegurnya dengan penuh kasih supaya ada perubahan dalam kehidupan kita. Dalam ayat hari ini, Tuhan Yesus mengajarkan kita bagaimana caranya menegur orang yang berbuat dosa, yaitu tegurlah di bawah 4 mata. Ya, jika ia mendengarkan nasihat kita, maka kita mendapatkannya kembali. Artinya, dia menyadari kesalahannya, dia bertobat, dan tidak melakukannya lagi. Hal ini merupakan perintah Tuhan juga bagi kita, bagaimana kita mengasihi sesama. Bagaimana kita menegur sesama, tegurlah di bawah 4 mata. Itu dalam Matius 18 ayat yang ke-15. Selanjutnya, jikalau ayat 16, jikalau ia tidak mendengarkan, bawalah seorang atau 2 orang lagi. Ini sungguh-sungguh suatu pengajaran yang mengajarkan bagi kita bagaimana menegur sesama kita ketika ada berbuat dosa. Karena itu, saudaraku, mari mulai hari ini sebagai bukti bahwa kita mengasihi Allah, kita mau menegur dengan penuh kasih sesama kita yang berbuat dosa, menegurnya di bawah 4 mata, bukan untuk mempermalukan dia, bukan untuk menjatuhkan dia, tetapi bagaimana dengan penuh kasih kita mau menolong dia agar tidak jatuh ke dalam dosa, perbuatan dosa. Mari saudaraku, saudara-saudari, dan saya juga, mari melakukan firman Tuhan ini. Kita percaya Roh Kudus memampukan kita untuk menegur dengan penuh kasih. Mari bersama-sama kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 467. Kidung Jemaat nomor 467, Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakmu jadi panduku, ampunilah. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakmu jadi panduku, jikalau tuturku tak semena, jikalau tuturku tak semena, dan aku tolak orang berkesa, pikiran dan tuturku bercela,
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan yang sudah kami renungkan hari ini, mendorong kami untuk menegur sesama kami dengan penuh kasih. Ketika kami melihat sesama kami melakukan perbuatan yang jahat, melakukan perbuatan dosa, kiranya kasih Tuhan memampukan kami semua, saudara-saudari kami, begitu juga hamba-Mu ini, untuk menegur dengan penuh kasih, sehingga saudara kami yang kami tegur itu menyadari perbuatan salah yang sudah dia lakukan dan dia bertobat dan tidak melakukannya. Tuhan, tolonglah kami untuk melakukan perintah Tuhan, bagaimana kami mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami manusia. Kami percaya Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan ini. Ketika pun kami sedang memiliki konflik, permasalahan di tengah keluarga, bersama dengan orang lain, di tengah-tengah persekutuan kami, mampukan kami dengan rendah hati, saling mengampuni, saling menerima kembali, sehingga kami boleh menjalani hidup bersama, persekutuan bersama dengan baik dalam tuntunan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mendoakan semua saudara-saudari kami agar kiranya Tuhan yang terus memberkati, memberikan semangat, sukacita, damai sejahtera, pemulihan kesehatan yang sempurna yang datangnya dari Tuhan. Bagi yang kami kasihi kakak Mama Tama, yang kami kasihi Nande Gideon, kakak kami Nande Angel, Pelawi, Tigan kami, Tigan Anta, mungkin ada keluarga, kami sendiri, orang tua kami dalam keadaan sakit. Tuhan, pulihkanlah masa depan anak-anak kami juga, kami tetap pertaruhkan dalam tangan kasih Tuhan, khususnya bagi anak kami Yohanes Purba, dalam apa yang menjadi kerinduannya Tuhan untuk bisa menjadi seorang polisi. Saat ini dia sedang mempersiapkan untuk bisa melakukan pendaftaran, semua tahap-tahap yang dia jalani. Begitu juga mungkin anak-anak kami yang lainnya. Kami percaya Tuhan yang menolong. Biarlah kiranya masa depan terbaik Tuhan berikan bagi anak kami Yohanes Purba, demikian juga semua anak-anak kami. Kami percaya Tuhan memberkati juga semua pelayanan gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, sehingga pelayanan yang kami lakukan akan menjadi berkat. Esok hari kami akan bersama-sama bersekutu memuji dan menyembah Tuhan dalam ibadah minggu. Kami percaya Roh Kudus menolong, semua berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan memberkati semua jemaat Sitelusada, sehat, damai, sejahtera dalam tuntunan Tuhan. Demikian juga semua saudara-saudari kami dimanapun berada. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita setiap hari dengan berjalan di jalan Tuhan dan menegur saudara kita dengan penuh kasih. Dan ketika berakhir pekan keluar dari rumah, jangan lupa pakailah masker, aturlah jarak, rajin mencuci tangan, tetap dalam pola hidup yang sehat, tetap sukacita dan semangat di dalam Tuhan. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.